Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di malam hari ini. Kita memohon kepada Allah keikhlasan, kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan rasa takut kita kepada Allah SWT, ilmu yang menambah keimanan kita dan juga amal soleh serta ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Masih merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh atau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dengan kitabnya Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar. Terakhir kita telah membahas dosa besar yang ke-40, 41 dan juga 40. Terakhir tentang mengkhianati pengkhianatan. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-41. Beliau mengurutkannya di urutan yang ke-41, yaitu membenarkan dukun dan ahli nujum. Membenarkan dukun atau mempercayai dukun. Pertama, beliau membawakan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dukun itu orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Itu disebutkan atau makna dari seorang dukun. Dukun itu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang mana ia mendapatkannya dari para jin dan setan. Kalau mengetahui perkara gaib berdasarkan wahyu, ya itu bukan, penyebutannya bukan mengetahui perkara gaib, tapi kita mengikuti wahyu, begitu. Maksudnya di sini mengetahui perkara gaib yaitu mengaku-ngaku mengetahui tentang masa depan, tentang perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang, dan tentunya bukan berasal dari wahyu. Ya, misalnya mencari barang yang hilang, masa depan seseorang, begitu. Yang mereka mendapatkan informasi itu dari para jin, kemudian mereka mencampurinya dengan banyak kedustaan. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maka para dukun itu sebenarnya tidak mengetahui perkara yang gaib, tapi mereka mendapatkan kabar itu dari setan, yang setan itu mencuri dengar dari para malaikat yang ada di langit, kemudian para dukun itu mencampurnya dengan banyak kebohongan. Kemudian beliau membawakan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 12, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kemudian beliau juga membawakan dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 tentang pengetahuan Allah tentang yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkannya kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada para rasul yang diridhainya. Jadi yang mengetahui perkara gaib, perkara yang akan datang, perkara yang tidak terlihat oleh kita, itu hanya Allah saja. Kemudian Allah hanya memberitahukannya kepada para rasul. Jadi para nabi dan rasul, mereka mengetahui perkara gaib, itu tidak disebut sebagai dukun, karena mereka mengetahuinya dari Allah SWT. Ya, aslinya mereka nggak tahu. Mereka baru tahu ketika diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis
tentang mendatangi dukun. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menunjukkan hukum mempercayai dukun. Mempercayai dukun, mempercayai orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, apapun sebutannya, ya enggak mesti dukun. Pokoknya orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Bisa disebut dengan dukun, bisa disebut paranormal, ya, atau disebut orang pintar, disebut kiai bahkan, ya, ataupun ustadz. Kalau dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia itu dukun yang kita dilarang untuk mempercayainya, bahkan kita juga dilarang untuk bertanya-tanya kepada dia. Nanti akan kita sebutkan hadis yang lain. Kemudian beliau juga membawakan, jadi dalam hadis tadi jelas bahwasanya kalau kita percaya sama dukun itu termasuk bentuk kekufuran. Karena apabila kita mempercayai dukun, berarti kita mempercayai kalau dia itu mengetahui perkara yang gaib. Padahal tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kalau kita percaya sama dia, seolah-olah kita telah menyetarakan dia dengan Allah. Dan kita telah mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi tentang perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Jadi perkara yang gaib itu hanya Allah saja yang tahu. Kalau kita meyakini selain Allah ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib, berarti kita telah menjadikan tandingan bagi Allah. Itu namanya syirik, ya, bahkan syirik besar. Sehingga Nabi SAW tadi mengatakan, orang yang mempercayai dukun, membenarkan ucapan dukun yang dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah melakukan kekafiran, melakukan pembatal keislaman. Makanya hati-hati sekali, jangan sampai kita itu percaya sama dukun, ya. Jangan sampai kita percaya sama dukun. Nabi SAW pernah mengatakan dalam Imam Bukhari dan Muslim, ini yang beliau bawakan. Kemudian hadis berikutnya, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun, faman qala mutirna bi fadlillahi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi, wa man qala mutirna bi nau'i kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Ini hadis qudsi. Allah SWT berfirman, hambaku menjadi beriman dan menjadi kufur. Barang siapa yang mengatakan hujan turun kepada kami dengan karunia Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Ini sekaligus doa setelah hujan. Kalau hujan turun, hujannya selesai, kita baca apa doanya? Mutirna bifadlillahi warahmatih. Kalau hujan turun doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Dan ada beberapa doa-doa berkaitan dengan hujan yang itu sayang kalau dilewatkan karena ada pahalanya. Misalnya juga doa agar hujan dialihkan ke tempat yang lain. Ada yang apa? Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ini termasuk doa-doa yang
banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, doa-doa seperti itu. Ya, jadi banyak saudara-saudara kita kaum muslimin kalau ditanya doa turun hujan itu apa, itu banyak yang nggak tahu. Ya, padahal kalau seandainya tahu cuma 3 kata, ya insya Allah langsung hafal gitu. Allahumma shayyiban nafi'an, masa nggak hafal-hafal gitu. Itu dengar beberapa kali, dihafal beberapa kali ucapan, insya Allah hafal. Tapi karena nggak tahu akhirnya nggak tahu ya, nggak hafal gitu. Dan ada banyak doa-doa yang sebenarnya pendek-pendek, tapi karena nggak tahu jadinya ya nggak tahu gitu. Akhirnya kehilangan pahala yang banyak ya. Mestinya dapat pahala di situ, tinggal mengucapkan dengan sedikit ucapan, tapi karena nggak tahu akhirnya nggak dapat pahala gitu. Ada juga doa ketika minta hujan, kemudian doa-doa yang lainnya. Maka kita hendaknya amalkan yang seperti itu, apalagi mengamalkan ibadah-ibadah yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu besar. Jadi kata Allah SWT, hambaku menjadi beriman dan menjadi kufur. Barang siapa mengatakan hujan turun kepada kita dengan karunia Allah, mutirna bi fadlillah, maka dia telah beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Barang siapa yang mengatakan hujan turun kepada kita karena bintang ini, maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Yani dia beranggapan bintang itulah yang menurunkan hujan. Maka itu termasuk bentuk kekufuran kepada Allah, karena yang menurunkan hujan itu Allah, bukan bintang. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi tukang ramal, kemudian bertanya sesuatu kepadanya dan kemudian mempercayainya, ya kalau dalam riwayat yang lain nggak ada mempercayainya, ya, fasalahu an syai'in gitu. Kemudian bertanya kepadanya, lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. 40 hari nggak diterima sholatnya. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang mendatangi dukun, apalagi sampai mempercayainya. Kalau tanya-tanya saja, maka itu termasuk dosa, apalagi sampai mempercayainya. Apalagi sampai mempercayainya. Dan kata Nabi SAW juga, di sini beliau meriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud dan beliau menganggapnya sanadnya sahih, man iktabasa syu'batan minan nujum iktabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa mempelajari suatu cabang dari ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir. Siapa yang mempelajari ilmu nujum salah satu cabangnya, maka dia berarti telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan dalam hal ini, yang dimaksud dengan ahli nujum, ya, ahli nujum atau peramal, ya, tukang ramal, adalah orang-orang yang mendalami ilmu perbintangan dan menjadikannya sebagai profesi. Adapun ilmu perbintangan itu ada 2 macam, ya. Jadi ilmu tentang bintang-bintang itu ada 2 macam, yaitu ada yang dibolehkan dan ada pula yang haram untuk dipelajari. Ada yang dibolehkan, ada yang haram. Yang dibolehkan yang bagaimana? Yang dibolehkan itu yaitu yang dipakai untuk mempelajari tentang mengetahui tentang arah begitu, atau tentang, nah ini kata beliau, yang diperbolehkan itu yang disebut dengan ilmu peredaran, yaitu ilmu tentang peredaran bintang yang menjadikan patokan
untuk menentukan musim-musim, mengetahui kapan waktu siang lebih panjang atau lebih pendek dari malam. Pentingnya mengetahui hal-hal tersebut menjadikan ilmu tersebut boleh dipelajari, sebab manusia menjadikannya sebagai pedoman untuk kebaikan umat manusia dalam kehidupan ini. Ya, semisal ilmu tentang ramalan cuaca gitu. Ya, jadi para ahli bintang itu mengamati pergerakan bintang atau yang semisalnya, sehingga dari sana akan bisa diprediksi, oh kira-kira ini besok ini akan terjadi hujan deras ya, karena pergerakan bintang atau awan atau angin begitu. Ya, kita nggak paham ya yang seperti itu, tapi ada gitu ilmu seperti itu. Oh besok terang, bahkan sampai di aplikasi ada ya. Oh besok perkiraannya hujan ya, meskipun nggak mesti gitu ya, namanya perkiraan cuaca gitu. Kalau disebut ramalan sebenarnya kurang tepat ya, kalau ramal biasanya lebih kepada tukang ramal ya, tapi kalau alam secara bahasa gitu, ramalan cuaca. Misalnya juga kayak pesawat terbang itu kan penting mengetahui keadaan cuaca, itu pakai ilmu yang seperti itu. Walau alam bisawab. Maka yang seperti itu diperbolehkan untuk mengetahui bentuk dan arah bintang ya, seperti misalnya nelayan yang di lautan itu kan kalau di tengah laut nggak tahu arah timur, barat, selatan itu kalau malam-malam, tahunya dengan melihat bintang. Ada istilahnya rasi bintang ya. Oh rasi bintang ini berarti madhep ngidul gitu, madhep selatan ya, saya juga nggak tahu ya, ada yang tahu nggak di sini? Nah, ada rasi-rasi bintang. Oh berarti arah utara di sana gitu, untuk mengetahui arah. Dan itu termasuk salah satu manfaat Allah menciptakan langit, yaitu untuk kita bisa mengetahui arah. Begitu juga untuk menentukan arah kiblat, arah mata angin dan juga lain-lainnya. Dan Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nahl, wa alamat, dan Dia ciptakan tanda-tanda, yakni petunjuk jalan. Maksudnya adalah gunung-gunung. Wa bin najmi hum yahtadun, dalam surat An-Nahl ayat 16 Allah Ta'ala juga berfirman di sini, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Nah maksudnya petunjuk yang tadi, petunjuk arah, petunjuk ya, semisal dengan itu tadi. Maka yang seperti ini diperbolehkan, yang seperti ini diperbolehkan. Adapun yang dilarang yaitu ilmu yang digunakan seseorang untuk mengklaim bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini disebabkan oleh bintang, seperti orang-orang jahiliyah terdahulu ya. Kalau zaman sekarang ya yang sering muncul di koran-koran kayaknya ya, ada istilah bintang apa itu, Virgo, Merkurius, bukan Merkurius apa, Pisces gitu ya. Terus saya lupa ya, dulu agak hafal itu ya. Yang itulah. Jadi ada Gemini gitu, yang kemudian dicocokkan dengan kelahiran, tanggal lahir. Kalau lahir bulan ini nanti bintangnya yang ini ya. Oh berarti kalau bintangnya ini nanti dia itu bahagia, dia celaka, terus ditentukan tentang nasib-nasibnya seperti itu. Nasib-nasibnya ditentukan berdasarkan bintang. Nah ini yang terlarang. Ini yang terlarang. Ya, termasuk bentuk tadi kesyirikan. Ya, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Nah, maka kita tidak boleh percaya yang seperti itu. Kita tidak boleh, bahkan terlarang, haram mempercayai yang seperti itu, dan termasuk juga mempelajarinya. Makanya kita harus waspada, harus waspada. Baik. Nah ini terkait ilmu perbintangan ya, dan itu termasuk bagian dari tadi. Kalau ada orang mengaku-ngaku atau mengaku perkara yang gaib, baik itu tukang ramal ya,
Ya, tukang ramal kan juga modelnya macam-macamnya. Ada yang melihat bintang, ada yang melihat telapak tangan, ada yang melihat kartu gitu. Ada yang melihat yang lainnya. Maka dia termasuk diantara dukun yang tadi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita kalau mendatanginya, bertanya kepadanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau sampai percaya sama dia, maka apa tadi? Maka dia telah kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama menjelaskan kita boleh bertanya sama dukun kalau untuk menjatuhkannya, bahkan bisa jadi itu termasuk perkara yang dianjurkan, ya, untuk menunjukkan kebatilannya. Misalnya seperti yang pernah terjadi, disebutkan di antara kisahnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau pernah didatangin oleh seorang dukun yang dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Maka dia ngajak berdebat, ya, ngajak Syekh Al-Albani berdebat. Kata Syekh, boleh ya, tapi dengan satu syarat. Kata Syekh, kalau mau berdebat sama beliau boleh, tapi dengan satu syarat. Maka dukunnya bertanya, baiklah ya, apa syaratmu? Dia tanya apa syaratmu? Maka kata Syekh Al-Albani, debatnya sudah selesai ya. Katanya kamu tahu perkara gaib, tapi kok nggak tahu syaratku. Nah gitu ya, katanya tahu yang gaib tapi nggak tahu syaratku. Nah, maka si dukunnya kalah telak ya. Katanya nggak tahu perkara gaib, kok saya ngasih syarat nggak tahu syaratnya ya. Mestinya kalau tahu yang gaib kan ngerti ya syaratnya apa, kan ngerti, nggak pakai nanya gitu. Nah, makanya seperti ini dibolehkan atau bahkan dianjurkan untuk menjatuhkan si dukun itu ya. Dan alhamdulillah kalau kita tidak percaya sama dukun ya, kita mungkin dengar beberapa berita kasus dukun itu membunuh pasiennya ya, atau kliennya atau korbannya. Yang terbaru kemarin dukun asal mana itu yang bunuh belasan orang itu. Ya. Itu berawal apa ya? Karena awalnya percaya sama dukun. Ya. Datang sama dia, ya, dukunnya penglaris, dianggap bisa menggandakan uang. Akhirnya percaya, kemudian didatangi, kemudian ternyata karena tipu akhirnya dibunuh. Ya, naudzubillah min dzalik. Coba kalau orang nggak percaya sama dukun, nggak akan datang sama dia, ya, nggak akan jadi korbannya si dukun, gitu. Makanya, alhamdulillah kita kalau tidak percaya sama dukun, ya, dan itu adalah akidah kita, karena yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau ada orang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia itu adalah seorang pendusta. Dia itu adalah seorang pendusta. Ya, tapi ada kalanya kok dukunnya benar gitu. Dia berbicara tentang masa depan tapi benar. Maka benarnya itu benar kebetulan saja. Benarnya satu tapi kedustaannya saking banyaknya. Nah, yang dilihat, yang dibesar-besarkan itu yang betulnya itu. Ya, padahal bohongnya sangat banyak. Terus dari mana mereka tahu? Taunya dari setan. Ya. Setannya tahu dari mana? Mereka mencuri kabar dari langit. Dan itulah yang terjadi sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jin ya. Di dalam surat Al-Jin. Ketika Allah SWT menceritakan tentang jin itu yang mereka mencuri dengar, jenengan bisa membukanya di dalam surat Al-Jin nanti, bahwasanya para setan itu mereka biasa dulu duduk-duduk di langit untuk mencuri dengar. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dahulu ya, yakni sebelum Nabi SAW diutus, kami itu para jin biasa
nongkrong-nongkrong, ya duduk-duduk di setan, duduk-duduk di langit. Untuk apa? Untuk mencuri dengar. Untuk mencuri dengar. Itu di ayat berapa ya? Coba. Wa anna kunna na'udzu minha maq'ida lis-sam. Nah, ayat 9. Al-Jin ayat 9. Sesungguhnya kami dahulu, yakni para jin, bisa menduduki beberapa tempat di langit itu untuk apa? Untuk mendengarkan tentang berita-berita langit. Lisan. Faman yastamil ana yajid lahu syihaban rasada. Adapun sekarang, siapa yang mendengar seperti itu, mencuri dengar seperti itu, pasti dia akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah, jadi Allah SWT menjadikan setan-setan itu ketika mencuri dengar, mereka dilempar dengan panah api. Ya, yang dilempar dengan panah api ini dalam surat Al-Jin ayat 9. Baik. Nah, maka terkait dukun tadi, agar lebih gamblang lagi, maka dukun itu punya ciri-ciri. Ya, siapa sih yang terdapat ciri-ciri ini nanti yang akan kita sebutkan, maka dia adalah dukun. Apapun sebutannya di tengah masyarakat. Apa saja ciri-cirinya disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau salah seorang ulama dari asal Mesir yang sering atau ahli dalam meruqyah. Ya, sering kali meruqyah dan juga beliau termasuk orang yang ahli dalam meruqyah orang. Dan beliau memiliki kitab As-Sarimul Batar fi Tasaddi li Saharatil Asyrar. Termasuk juga Wiqayatul Insani minal Jinnis Wasyaitani, atau saya agak lupa judulnya. Di antara ciri-ciri dukun, saya nukilkan dari artikel yang ditulis oleh Ustaz Abdul Aswad dalam bimbingan Islam.com. Ada banyak cirinya. Di antaranya, yang pertama, dukun itu yang pertama jelas tadi dia itu mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ciri berikutnya atau di antara cirinya, dia akan menanyakan nama pasien dan juga nama ibunya. Yang ditanyakan nama pasiennya dan juga ibunya. Kadang-kadang dukun itu kan kedoknya pengobatan, ya, pengobatan sakit fisik ataupun sakit karena sihir begitu. Dia akan bertanya tentang namanya dan juga nama ibunya, bukan nama bapaknya tapi nama ibunya. Termasuk juga wetonnya, hari kelahirannya, ya, apa Rebo Paing, Kemis Wage, Jumat Kliwon gitu, itu weton ya. Itu ditanyakan. Di antaranya juga dia itu cirinya, dia itu minta benda-benda yang mengandung jejak pasien. Ya, yakni barang-barang bekasnya pasien, baju bekasnya, pecinya, gitu, sapu tangannya dan lain-lain. Kemudian juga di antara cirinya dia itu minta jenis hewan dengan kriteria tertentu. Misalnya minta ayam cemani, yakni ayam yang serba hitam. Untuk diapakan? Untuk disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ya, kadang darahnya dilumurkan pada bagian tubuh yang sakit atau kadang dibuang ke lokasi tertentu. Di antaranya juga dukun biasanya itu menulis rajah-rajah. Jangan tahu rajah enggak? Yani huruf-huruf Arab biasanya itu. Huruf-huruf Arab kadang dibentuk-bentuk kayak ada gambar-gambar gitu, dibentuk gambar segitiga, bundar-bundar, lingkaran, kotak-kotak, atau dibentuk gambar orang, gambar apa lagi, ya macam-macam, ya, gambar hewan, itu pakai tulisan-tulisan, dan tulisannya nggak bisa dibaca, biasanya nggak tahu tulisan apa, nggak jelas. Itu rajah. Kemudian juga diantaranya ciri-ciri dukun biasanya membaca mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya, ya, mantra. Kemudian juga diantaranya juga cirinya atau tandanya, dia itu memberi pasien kantung berisi tulisan atau nomor-nomor atau simbol-simbol tertentu. Dikasih kantong isinya nomor-nomor atau simbol-simbol, ya.
tertentu, tulisan-tulisan tertentu. Di antaranya juga dukun itu minta pasien untuk menyendiri di kamar tertutup yang tidak terkena sinar matahari dalam jangka waktu tertentu. Bisa disebut pati geni katanya. Kemudian juga dukun biasanya meminta pasien agar tidak bersentuhan dengan air selama biasanya 40 hari. Ini menunjukkan bahwasanya jin yang dimintai tolong adalah dari jenis jin Nasrani. Lah kalau 40 hari nggak nyentuh air ya berarti nggak wudhu gitu, nggak sholat, nggak boleh sholat berarti. Dukun biasanya memberikan pada pasien benda-benda tertentu yang harus ditanam di dalam tanah. Ini juga diantara ciri-cirinya. Kemudian diantaranya juga memberikan pasien kertas untuk dibakar sebagai wewangian. Kemudian juga biasanya sebelum ditanya dia akan memberitahu nama pasien dan kesulitan yang sedang dihadapi. Nah, ini juga kadang-kadang begitu. Ini juga yang pernah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin yang pernah saya dengar. Jadi dukun itu sebelum orangnya datang, oh ya masuk ya, Mas Bowo ya, bin Suparjo misalnya, silakan masuk gitu. Padahal belum pernah ketemu sama orangnya. Yang seperti itu bisa jadi dukun ya, dukunnya nggak asli juga ada yang dukun nggak asli ya, jadi dia itu punya pembantu atau punya teman, yang teman itu mencari informasi dari calon pasiennya, sehingga nanti ketika pasiennya datang maka dia sudah tahu banyak info tentang pasien tersebut. Jadi pasiennya baru ngetok pintu sudah disuruh masuk, disebut namanya. Dia belum ngomong susahnya apa sudah disebut kesusahannya. Oh kamu lagi dapat masalah ini ya, itu ini itu gitu. Lah kok tahu ya? Dikasih tahu sama temannya. Gitu. Jadi memang ada dukun yang asli, ada juga dukun yang palsu. Kemudian diantaranya juga dukun itu memberi huruf-huruf yang terpotong di berbagai media, kemudian menyuruh untuk meminumnya. Ini diantara ciri-ciri dukun ya. Maka apapun sebutannya di tengah masyarakat kita, kalau dia memiliki ciri-ciri tadi, yang paling inti adalah mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia adalah dukun ya. Baik sebutannya paranormal, tukang ramal, orang pintar, ataupun yang lainnya, bahkan meskipun disebut sebagai kiai ataupun ustadz. Ini pembahasan tentang mempercayai dukun, maka itu termasuk perbuatan dosa besar yang bahkan bisa menghapuskan amalan-amalan kita, karena termasuk perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Berikutnya pembahasan dosa besar yang ke-42, yaitu kedurhakaan istri atau istri yang durhaka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Beliau di sini pertama membawakan surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, ya durhaka, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan kalau perlu pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Dalam ayat ini juga Allah SWT memberikan arahan kepada kita terkait istri yang durhaka, istri yang tidak mau nurut kepada suaminya. Yaitu apa? Pertama, dinasehati. Fa'idhuhunna, dinasehati dengan cara yang baik ya, dengan kata-kata yang baik. Kalau masih belum nurut, masih durhaka, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang ya, tapi tetap di dalam rumah ya. Ada yang mengatakan
pisah ranjangnya masih di ranjang yang sama tapi nggak berhadapan-hadapan, nggak berpelukan gitu. Jadi istrinya madhep ke sana, kepalanya di sana madhep sana, suaminya kepalanya di sebelah sini madhep sana gitu. Atau dengan ranjang yang berbeda. Atau dengan ranjang yang berbeda. Ini juga menunjukkan bahwasanya suami istri itu hendaknya punya ranjang sendiri gitu, yang tidak bareng sama ranjang anak-anaknya ya. Karena anak-anak juga kalau sudah umurnya 10 tahun itu mesti dipisah. Laki-laki sama-sama dipisah ya. Apalagi laki-laki sama perempuan, jadi ranjangnya dipisah. Itu termasuk pendidikan untuk anak-anak kita, memisahkan ranjang. Nah, kalau sudah pisah ranjang ya, masih dalam satu rumah ya, masih belum nurut, maka boleh dipukul jika diperlukan. Tapi pukulannya pukulan yang mendidik, pukulan untuk pendidikan, bukan pukulan karena dendam, karena kemarahan, tapi karena untuk pendidikan ya. Makanya mukulnya juga tidak boleh menyakiti dan juga tidak boleh meninggalkan bekas. Si mukulnya pakai apa? Ya pakai baju apa pakai, pokoknya nggak menyakiti dan nggak meninggalkan bekas gitu. Pakai sabut tangan atau pakai apa gitu lah. Itu. Nah, ini pukulan untuk mendidik dia, untuk menegur. Ini tahapan-tahapan dalam mendidik istri. Jadi bukan semau kita ya. Kemudian beliau membawakan hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Ini khusus bagi para istri. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan, tapi sang istri menolaknya sehingga sang suami marah kepadanya sepanjang malam, maka para malaikat akan melaknatnya sampai subuh ya, dilaknat sama malaikat sampai subuh. Ini kalau istrinya menolak nggak ada sebab syar'i. Kalau ada sebab syar'i ya tidak berdosa ya, misalnya sakit ya, atau perkara yang lain, sebab syar'i. Dalam riwayat yang lain, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikah. Apabila sang istri semalaman menjauhi tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya. Dalam riwayat yang lain, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardu 'anha zawjuha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur tapi sang istri mengabaikannya, maka zat yang ada di langit akan murka kepadanya sampai suaminya ridho kepadanya, sampai suaminya memaafkannya. Nah, ini juga menunjukkan betapa besarnya hak suami, karena memang suami memiliki hak yang besar atas istri. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, beliau bawakan juga di sini, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saja aku dibolehkan untuk menyuruh seorang agar bersujud kepada orang yang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Kalau boleh gitu, kalau boleh ada orang sujud kepada orang lain, maka beliau akan menyuruh istri sujud kepada suaminya, karena saking besarnya hak seorang suami atas istrinya. Dan beliau juga membawakan hadis dalam Imam Bukhari, kalau tadi dalam riwayat At-Tirmidzi, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih wa la ta'zana fi baitihi illa bi'idnih. Tidak halal seorang berpuasa, seorang istri berpuasa sementara sang suami sedang bersamanya kecuali dengan izinnya, dan tidak halal baginya memberi izin, mempersilahkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Jadi perempuan, istri tidak boleh berpuasa sedangkan
di rumah ada suaminya, kecuali dengan izinnya. Ya, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya, kecuali kalau puasa wajib, misalnya puasa Ramadan ya jelas ya harus puasa. Misalnya puasa qadha, ya nyarutang puasa. Sudah nggak ada waktu lagi, punya utang puasa Ramadan 5 hari, bulan Sya'ban sudah tinggal 5 hari, dia harus puasa, maka tidak izin, tidak mengapa, ya, tidak masalah. Bahkan memang dia harus menyarutang gitu, baik diizinkan maupun tidak diizinkan, maka dia tetap mesti puasa gitu, nyarutang. Ya, tapi kalau masih lama, masih 2 bulan 3 bulan dia mau puasa nyarutang puasa qadha, maka harus izin sama suaminya. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Iya besok lagi gitu. Ya, termasuk puasa sunnah. Termasuk puasa sunnah mestinya izin terhadap suaminya. Kalau enggak izin maka termasuk bentuk tidak nurut sama suami. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, "Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah di mana kedudukanmu di hadapan suamimu, karena sesungguhnya dia itu adalah surgamu dan nerakamu. Dia adalah surgamu dan nerakamu. Oleh karena itulah para istri hendaknya benar-benar melihat dirinya bagaimana dia itu menunaikan hak-hak suami. Termasuk juga suami juga mestinya menunaikan hak-hak istri. Makanya suami istri itu harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga, ya, harus ya. Apalagi masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Ya, banyak suami istri yang tidak paham hak dan kewajiban, akhirnya hidupnya tidak bahagia, bahkan berakhir dengan perceraian. Dan merupakan kabar gembira bagi para istri ya apabila dia itu adalah seorang perempuan yang taat kepada suaminya, karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan hadisnya sahih, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ini luar biasa. Apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, sebulan di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Ini luar biasa. Jadi istri itu kalau mau masuk surga gampang gitu ya, secara teori ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan manut sama suaminya, taat sama suaminya, maka dia itu akan disuruh masuk surga, disuruh milih mau pintu mana saja, terserah dia tinggal milih. Ya, luar biasa keutamaannya. Meski demikian, ya ini bahwasanya perempuan itu begitu mudahnya masuk surga dengan menunaikan 4 perkara tadi. Nabi SAW pernah mengatakan, kita baca terjemahnya, "Aku melihat neraka, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari itu sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita." Jadi yang paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, "Mengapa ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Karena kekufuran mereka." Maka para sahabat bertanya, atau ada yang bertanya, maksudnya kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, mereka kufur kepada suami, ya, yakni mengingkari kebaikan suami kepada mereka. Beliau memberikan penjelasan, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama 1000 tahun, kemudian dia melihat suatu keburukan darimu, maka dia mengatakan, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Ya, jadi kebaikannya hilang semuanya, tidak bersyukur kepada suami. Ya, suami sudah memberikan kebaikan sangat banyak, kemudian istrinya menemukan ada satu kekurangan, ada satu kesalahan, maka hilang seolah-olah seluruh kebaikannya, yang dia lihat hanya satu kesalahan itu. Ini yang membuat
perempuan atau ya paling banyak menghuni neraka. Maka beberapa hak-hak suami istri saya bacakan di sini. Saya nukil dari buku yang ditulis oleh Ustadz Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah dari buku Suamiku Surgaku. Kita bacakan secara singkat hak-hak suami istri, hak suami dan juga istri. Pertama, hak-hak suami. Namanya hak berarti apa? Yang harus didapatkan oleh suami. Ya, kalau kewajiban yang harus ditunaikan. Sekarang hak suami berarti yang harus didapatkan oleh suami. Pertama, mentaati perintahnya. Tentunya selama perintahnya dalam kebaikan. Kalau perintahnya keburukan tidak boleh ditaati. Yang kedua, tinggal di rumah tidak keluar tanpa izin suaminya. Ya, kalau keluar itu mesti izin. Ya. Dan hendaknya betah di rumah ya. Hendaknya betah di rumah. Keluar kalau ada perlu dan itu pun izin. Kalau suami sudah memberi izin maka keluar ya. Atau kalau suami sudah memberi izin secara umum ya, misalnya biasa belanja ya, sudah diizinkan sama suami kalau pergi belanja ya. Suatu ketika pergi belanja tidak masalah karena sudah menjadi izin secara umum. Kemudian taat kepada suami ketika mengajaknya berhubungan. Nah, ini tadi. Ya, meski demikian suami juga hendaknya seperti itu gitu. Suami itu kalau diajak sama istrinya ya apa? Ditunaikan hak mereka karena itu juga hak mereka. Karena Allah SWT juga berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik dan ya seperti itu. Jadi jangan menang sendiri ya, ketika suaminya ngajak harus nurut, istrinya ngajak nggak nurut gitu. Kemudian tidak menginginkan seorang pun, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya ya, meskipun keluarga sendiri. Kalau suaminya nggak mengizinkan maka nggak boleh mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Kemudian tidak melakukan puasa di saat suami ada di rumah kecuali dengan izinnya. Kemudian tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya juga. Tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Kemudian melayani suami dan anak-anaknya. Melayani suami dan anak-anaknya ya, berarti termasuk masalah pekerjaan rumah ya, tapi hendaknya juga suami membantu istri. Kemudian seorang istri harus menjaga kehormatannya, harta suaminya dan juga anak-anaknya. Kemudian juga banyak berterima kasih dan tidak membangkang ya, serta bergaul dengan baik dengan suaminya. Intinya bergaul dengan baik. Kemudian berhias dan mempercantik diri untuk suami ya, jadi dandannya itu bukan cuman kalau mau keluar rumah ya, mau kondangan dandan yang cantik. Waktu di rumah suaminya di rumah nggak mau dandan gitu ya. Ini kebalik ya, dandannya emang buat siapa gitu ya, dandannya untuk suami dong gitu kan, juga termasuk ibadah. Kemudian tidak mengungkit-ungkit pemberian dari hartanya ya, kepada suami atau anak-anaknya, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian ridho dengan nafkah yang diberikan oleh suami ya, tidak meminta lebih atau yang memberatkan suami di luar kemampuan suami ya, qanaah. Suami baru bisa segitu ya, disyukuri ya, sambil berdoa kalau misalnya perlu lagi begitu. Kemudian tidak melukai perasaan suami atau membuatnya marah ya, dan ada banyak juga ya, hal-hal yang lain. Hak-hak suami yang mestinya dipelajari juga. Adapun hak-hak istri, nah ini bagian suami. Di antaranya boleh sebutkan di sini. Pertama, menggauli istri dengan baik, berakhlak baik kepada istri. Yang kedua, berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya, menghormatinya meskipun dia itu masih muda atau lebih muda. Kemudian bercengkerama di malam hari dan saling berbicara. Kemudian mengajarkan agama dan mendorongnya untuk taat kepada Allah. Ini termasuk yang paling penting, mengajarkan agama dan menasihatinya, mengingatkannya, mendorongnya untuk taat kepada Allah.
Kemudian tidak banyak berkomentar atas kekeliruan istri, tidak menyakiti badan atau hatinya. Ini, kita tidak boleh menyakiti istri ya. Bahkan ketika memukul pun tadi pukulannya tidak boleh menyakitkan ataupun meninggalkan bekas, dan juga tidak boleh memukul wajah. Kemudian menjaga kehormatannya dengan memenuhi kebutuhan biologisnya. Kemudian mengizinkannya melakukan sholat berjamaah atau mengunjungi kerabat jika aman dari fitnah. Termasuk juga suami juga hendaknya berhias untuk istrinya, sebagaimana dulu Abdullah bin Abbas ya, seingat saya, beliau senang kalau istrinya dandan untuk beliau, maka beliau juga senang dandan untuk istrinya. Itu diantara hak suami dan istri. Dan saya menyarankan kita itu hendaknya membaca buku-buku yang berkaitan dengan rumah tangga, dan alhamdulillah para ustadz kita, para ulama kita telah menulis banyak buku-buku yang berkaitan dengan rumah tangga. Di antaranya ini yang ditulis oleh Ustadz Abu Ihsan, surat terbuka untuk para istri. Ada juga satunya surat terbuka untuk para suami, ya, karya Ustadz Abu Ihsan. Ada juga buku tulisannya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, panduan keluarga sakinah. Ini bagus, sebenarnya ini agak gede ya. Ada juga yang lainnya, ini karya Syekh Abdul Razak, sifat 11 sifat istri solihah. Ini lebih kepada istri. Ada juga karya tadi Ustadz Abu Muhammad bin Shalih, suamiku surgaku. Ada juga, ini juga bagus, karya Syekh Shalih Al-Munajjid, menggapai keluarga sakinah. Ini kecil tapi banyak faedahnya. Di sini belum menyebutkan kiat-kiat atau tuntunan-tuntunan agar keluarga kita itu sakinah. Kemudian ada juga risalah nikah. Ini juga di dalamnya disebutkan hak-hak suami istri, karya Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan. Ada juga 70 kekeliruan wanita. Ini karya Syekh Salman bin Abdul Qadir Abu Zaid. Dan buku-buku yang lainnya hendaknya kita itu menuntut ilmu. Ya kalau cuma di kajian ya masih kurang ya. Mestinya kita banyak juga membaca literatur atau sumber-sumber dari buku-buku yang telah ditulis oleh ustadz kita dan juga para ulama. Alhamdulillah, semoga Allah SWT mengarahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita, sehingga kita bisa menunaikan hak-hak keluarga kita dan juga diri kita, yaitu bahwasanya kita itu diperintahkan untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Demikian bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.